Untuk seperti porang, 1 hektar kita bisa maksimal sampai 200 sampai 300 juta per hektar dalam usia 8 bulan. Hai, selamat datang di Ngopi Ngobrol bareng HIPMI Academy. Di podcast Ngopi kali ini, kita bakalan ngobrol bareng sama tamu kita yang dari jauh. Ia adalah seorang yang dijuluki si pahlawan pertanian dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lahir dan besar di keluarga petani membuat beliau jadi hobi bertani. Karena ketertarikannya, maka berdirilah PT Al-Fatih Porang Indonesia. Tahu nggak sih, dari hasil bertani porangnya ia bisa menghasilkan sampai miliaran rupiah. Mau tahu siapa dia? Selamat datang Bang Sahar. Bang, apa kabar Bang? Selamat, terima kasih sudah diundang ke acara ini. Terima kasih. Waduh, saya suatu kehormatan Bang. Abang dari jauh, kita mengambil podcast ini di Jakarta khusus untuk teman-teman HIPMI Academy sekalian. Sebelum lanjut ngobrol bareng Bang Sahar, kita kayaknya dibawain oleh-oleh spesial nih dari Sulawesi. Produk apa nih? Produk dari komoditi porang. Porang yang bisa menjadi bahan kosmetik, bahan baku beras, kemudian bisa buat bahan obat-obatan. Itu dia hasilnya. Luar biasa Bang. Yeah. Jadi porang itu ketemu dari mana, asalnya di mana itu? Karena kita masih asing sebenarnya dengan porang ini Bang. Oke. Ya, terima kasih. Saya sangat apresiasi agenda ngopi bareng HIPMI yang tentu menjadikan ruang bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia untuk sama-sama memberi inspirasi dan motivasi. Yang tentu mungkin ya, porang itu sebagian anak muda belum banyak mengenal, tapi mungkin pernah menikmati makanannya. Porang itu tanaman asli yang berjenis Amorphophallus atau biasa disebut bunga bangkai. Nah, terus di Indonesia merupakan tumbuhan liar. Betul. Tumbuhan liar, dan basisnya di Indonesia itu ada di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, itu basis yang banyak tumbuh liar. Di beberapa provinsi juga tumbuh liar, cuman tidak sebanyak di 3 provinsi itu. Nah, ini asli cocok di Indonesia. Benar. Karena ya terkadang dulu sebelum orang mengenal porang itu menganggap tanaman yang tidak berguna. Justru kalau masyarakat dulu menemukan, dianggap sebagai gulma, malah ditebang. Nah, dari perkembangan sekarang, saya pun ya baru kurang lebih 3 tahun memulai, dan banyak yang lebih duluan daripada saya. Banyak pengusaha-pengusaha pertanian, baik itu petani sendiri seperti di Jawa Timur, di beberapa daerah yang mereka sudah jalan, bahkan sudah berbentuk industri. Ada yang di beberapa tempat seperti di Jawa Timur, mereka industrinya sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Dan memang baru booming karena masyarakat baru tahu porang itu satu asli tumbuh di Indonesia. Yang kedua, tidak terlalu ribet. Yang ketiga, bisa tumpang sari dengan tanaman apa saja. Artinya karena dia tumbuhan liar di hutan, bisa tumpang sari di
dengan apapun. Misalnya di bawah pohon cengkeh, pohon durian, pohon rambutan. Nah, kita kan nggak tahu nih Bang, kira-kira porang ini bisa kita lihat apa sih bentuk hasil yang biasa kita manfaatin Bang? Kalau porang ini menjadi bahan makanan masa depan. Bahan makanan masa depan. Karena berdasarkan semua penelitian, jurnal-jurnal penelitian baik oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Litbangnya meneliti bahwa porang itu satu rendah gulanya. Jadi dikonsumsi bisa buat untuk diet, bisa buat mencegah diabetes, bisa juga untuk mencegah kolesterol. Benar. Nah, karena porang punya zat glukomanan namanya. Zat glukomanan inilah yang sangat mahal nilainya. Berposisi sebagai tepung yang bisa menggantikan bahan umbi tapioka, bahan tepung beras. Nah, perbedaannya kalau tepung tapioka dan beras itu kan kadar gulanya tinggi. Nah, kalau ini kadar gulanya rendah sehingga inilah nanti yang akan menjadi bahan makanan masa depan. Benar. Orang mau makan banyak tapi sehat. Betul Bang, Nah, betul. dari umbi porang itu bisa diolah jadi chips, kemudian jadi tepung. Nah, dari tepung ini dia nanti menjadi produk turunan. Produk turunannya bisa jadi mie, bisa jadi beras, bisa jadi semua bahan makanan, kue, minuman bisa masuk ke situ dengan jaminan rendah gulanya. Betul. Terus yang kedua buat kosmetik. Wah, bisa Kosmetik. juga ya Bang ya untuk Iya, kosmetik buat ya Bang ya? kosmetik, buat lotion, buat masker, kemudian buat bisa semuanya. Waduh, luar Terus biasa. yang ketiga buat obat-obatan. Ini buat obat-obatan. Nah, ini bagus sekali. Sekarang kita lihat lagi banyak orang bisnis skincare ya Bang ya. Nyari dari Korea apa segala penyerupanya. Porang ini salah satu bahan bakunya juga ya Bang ya. Salah satu bahan bakunya. Nah, terus selain itu saya juga dengar Bang, kalau makanan Jepang tuh kita katanya sering kita makan udon Bang. Nah, katanya udon itu juga salah satu bahan bakunya dari torang itu ya Bang ya. Porang itu lebih dikenal dengan beras shirataki. Ya kan? Nah, kalau kami mengambil beras porang. Beras porang yang biar lebih diet Indonesia. Di mall-mall atau buat orang-orang yang menengah ke atas, ini sekarang sudah menjadi bagian dari konsumsi utama. Karena yang tadi kan, mereka mau makan banyak tapi diet dan sehat. Nah, di situ dia kata kuncinya. Walaupun secara umum orang biasa udon, shirataki, belum tahu bahwa ternyata ini makanan asli produk di Indonesia. Nah, seperti itu. Orang taunya dari luar ya Bang ya. Padahal itu sebenarnya hasil dari kita ya Bang ya. Bahan bakunya baku Indonesia. dari kita ya Bang ya. Wah, 3 tahun kita lihat Abang udah bisa sesukses ini Bang ya kan. Sebenarnya dulu Abang memang dari petani kah atau seperti apa Bang latar belakang Abang Bang? Mungkin teman-teman juga penasaran ini Bang. Saya berinisiasi mau menjadikan pertanian itu sebagai pekerjaan baru dan hitungannya bisnis. Waduh, keren. Hitungannya bisnis. Karena kan potensi kita sangat besar nih. Nah, itu satu. Kemudian di daerah saya di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan itu daerah pertanian. Nah, dia sentra pangan nasional, padi. Tapi masih banyak lahan-lahan tidur yang tidak termanfaatkan. Kebetulan ya tentu saya sebagai salah satu wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berpikir bahwa saya harus mendorong masyarakat bertani itu bukan selama ini image-nya miskin. Betul Bang, betul. Bertani itu harus orang pikirannya hasilnya bagus dan tinggi. Betul Bang, betul. Nah, lahirlah ide saya dengan memang sebagai background petani. Nah, akhirnya lahir ide saya untuk membuatkan metode baru. Benar. Metode baru ini dengan mencari komoditi porang.
Walaupun awal-awalnya ya sempat dikatakan tidak berhasil lah, nanti tidak bisa terjual lah, nanti hasilnya mau bikin apa. Ya dengan inovasi, terobosan dan keberanian akhirnya tersebar ke seluruh Indonesia dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Waduh. Pak Menteri Pertanian cukup fokus ke sini, Pak Presiden Jokowi cukup fokus karena itu tadi menjadi potensi ekspor. Tahun ini saja di seluruh Indonesia potensi ekspornya sudah 880 miliar. Wah, luar biasa. Seluruh Indonesia dengan usaha pertanian di bidang porang. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan misalnya salah satu perusahaan membuka lowongan kerja, anggaplah perusahaan A, itu antri ribuan yang orang mau mendaftar bekerja. Betul. Terus, nah tapi begitu orang diminta bertani, nggak ada yang mau karena dianggap pekerjaan yang kasar, pekerjaan yang. Tapi kalau diseriusi betul, kalau konsentrasi betul, pasti menjadi potensi pergerakan ekonomi di suatu daerah, dan kalau berhasil bisa membawa dampak lapangan kerja yang baru. Nantinya nih Bang Sahar ini akan membagi tips and triknya gimana kita supaya bisa sukses berbisnis di bidang pertanian, bener gitu ya Bang ya? Iya. Jadi kita harapkan nanti Bang kita bisa banyak diskusi gitu ya Bang di sini. Nah, sedikit lagi nih Bang, pertanyaan Bang. Abang dulu untuk berbisnis ini ada mentor nggak Bang? Saya sama sekali tidak menggunakan mentor. Dan orang kadang heran. Kakak Sahar ini basicnya sarjana pemerintahan dan politik. Dan S2 saya manajemen. Lo kenapa bisa lari ke situ? Konsultannya siapa? Apanya? Nah, bisnis pertanian ini itu kuncinya ada konsistensi, ketekunan, dan keberanian. Memang memulainya, waduh, berpikir susah. Tapi begitu tahap selanjutnya sudah berhasil, nah maka memunculkan bisnis-bisnis tambahan yang baru, ya kan? Ya terutama lapangan pekerjaan. Saya memang basicnya bukan sarjana pertanian, tapi passion dan hobi saya ya di situ, dan menjadi dorongan buat saya sebagai salah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bagaimana menghadirkan sebuah kerja yang real, sebuah legacy yang kuat agar supaya jabatan saya bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh banyak orang. Nah, akhirnya saya sangat senang sekali, walaupun dulu dicibir, dipandang sebelah mata, alhamdulillah berhasil dan banyaklah orang yang ikut. Benar-benar. Itu tujuannya. Banyak orang yang sudah ikut menanam, terus lahan tidur dimanfaatkan, potensi ekonomi baru muncul. Nah, sekarang di era milenial ini, ya anggaplah misalnya di kota Jakarta, dari 1000 anak muda paling ada 10 orang yang mau bertani. Kan? Tapi banyak sekali mereka yang berhasil, walaupun dengan sistem pertanian sekarang yang sudah modern. Ya kan? Nah, menganggap bukan passionnya atau bukan hobinya, kadang gagal. Ya sekarang orang bertani dengan sistem yang lebih modern, dengan pola manajemen dan cara bekerja bertani yang modern. Di situ kata kuncinya. Jadi Bang Sahar ini memang inspirasi kita semua Bang, ya kan? Dari benar-benar dari nol membangun suatu usaha yang tekun ya Bang ya. Hingga sekarang ini Bang Sahar ini juga wakil DPRD ya Bang ya, di Sulsel ya Bang ya. Sini saya juga akan menjelaskan kembali bahwa Bang Sahar akan mengisi materi di HIPMI Academy. Di sini nanti Bang Sahar akan menjelaskan bagaimana teknis
untuk membangun dari nol sampai dengan bisa sukses seperti ini, karena bisnis dari Porang ini juga jangka waktunya nggak terlalu lama ya Bang ya, karena Abang juga baru jalan 3 tahun ya Bang ya, sampai udah bisa di posisi sekarang ini. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir gitu kan, karena bukan hanya Bang Sahar ini akan menjelaskan bagaimana tips and triknya, tapi akan mendampingi sebagai mentor. Benar Bang. Kalian juga di sini juga mendapatkan kesempatan hadiah puluhan juta rupiah yang bisa dipakai sebagai modal usaha, karena di sini juga ada modalnya ya Bang ya. Nah, jadi di HIPMI Academy kita juga akan ada hadiah puluhan juta rupiah yang bisa dipakai untuk buat modal usaha, dan ada program pendampingan langsung gitu kan. Nah, jadi kita di sini menyarankan kepada teman-teman semua untuk segera mendaftar di HIPMI Academy. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Gitu. Nah, penutup nih Bang, ya kan? Nah, boleh dong Bang berbagi quotes dan kalimat motivasi buat teman-teman ngopi nih Bang. Ada nggak quotes atau kalimat motivasi buat Abang? Quotes-quotes yang Abang tekuni hingga sampai sekarang Abang pegang quotes itu Bang. Melakukan perubahan itu tidak dengan hanya menulis. Melakukan perubahan itu dibutuhkan aksi nyata dan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Maju terus anak muda Indonesia. Waduh, luar biasa Bang. Waduh, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih Bang Sahar udah meluangkan waktu untuk kita ngobrol bareng di sini. Saya sendiri sudah nggak sabar mau denger nasihat-nasihat Abang, tips and trick Abang, strategi Abang bisa sampai di titik ini dengan waktu yang sangat singkat Bang, ya kan? Nah, jadi harapannya nih mungkin kalau saya juga ingin mendaftar Bang untuk Abang, karena saya sendiri masih banyak banget harus belajar dari Abang gitu kan Bang. Ayo kita daftar dan bergabung di HIPMI Academy supaya bisa dapat materi dari Bang Sahar secara live ya Bang ya. Nah, jemput mimpimu di masa muda. Ayo Bang, kita ikuti dan sukseskan HIPMI Academy 2022. Jemput mimpimu di masa muda.